Bapak punya warung, Bapak sibuk, ya ambil orang lain untuk urus warung itu. Itu enggak, dengan asumsi apa? Saya percaya dengan orang itu. Tapi apakah asumsi itu kemudian dipercaya? Dalam akuntansi, diasumsikan tidak percaya Pak. Konservatif. Konservatif. Walaupun dalam Islam harus tadi rijal, ya, rijal akor. Kalau orang iman pasti takut Tuhan, nggak mungkin dia melakukan moral hazard. Ya. Tapi asumsi ini kan susah gitu. Departemen agama itu kurusnya gede, betul nggak? Maka dia bikin kontrak, dia bikin law enforcement. Maka saya katakan ini etika itu dimasukkan di mana ya? Agak susah saya. Apakah di law? Apakah masuk di tataran teori? Kalau saya teorinya salah, ya bolak-balik. Salah, ya. Per hari ini lah ya. Salah. Ya, nah di sinilah perbedaannya Pak. Jika asumsinya terpenuhi, itu kan tidak ada asumsi informasi. Ada akan lebih. Nah, karena ada asumsi informasi itu kemudian Bapak bikin aturan. Sehingga begini dalam keuangan itu, saya minta dividen yang besar. Karena dividen yang besar supaya laba harus kasih yang dihasilkan dari perusahaan itu tidak ada kemana-mana. Sekarang kalau misalnya ketemu angka, kalau misalnya 40, jika itu adalah miliar, bisa 40 lipat itu. Betul kan? Oh saya misalnya ingin studi padi, betul kan? Oh saya bisa mengatakan itu, di agensi itu biaya keadilan itu. Oh DPR supaya tidak jalan-jalan sekarang itu dikasih spa dan itu biaya itu siapa yang nanggung? Supaya apa? Supaya saya yakin bahwa DPR itu bisa bekerja sesuai dengan keinginan rakyat, sama aja. Udah DPR di perusahaan, cuma di perusahaan itu lebih fair. Panas dan ribuannya tidak. Nah, diasumsikan kalau syariat itu bisa masuk di sini, semua orang benar-benar imannya, betul-betul ya, itu murah, efisien. Karena pada polisi, kan asumsi manusia sudah diatur, betul kan? Ya. Nah, sekarang kita berubah asumsinya di McGregor ya, ada teori F dan teori itu kita asumsikan saya manusia itu. Kalau kita mengasumsikan manusia X, ya, saya katakan manusia. Kalau ada ujian, nggak ada pengawas, ada anak. Yang orang tek pasti, kalau begitu ada masuk orang yang X, gitu. Ya kan? Tapi kalau orang lain, dia gengsi begitu. Kerja atau bisa digaji apa? Di awal saja di luar masih bisa kan? Di konsep-konsep agama misalnya mau kata Nabi, saya tidak mungkin melakukan hari ini tidak lebih bagus daripada hari esok. Sama aja saya rugi. Apalagi tidak lebih bagus kan? Apa asumsinya? Ini jalan itu kan orang yang laki-laki, tidak melankolis, tidak feminis, tidak sinetronan. Ini asumsinya dalam agama. Nah ini kadang-kadang tidak masuk di kita. Fisiknya laki-laki, itu enggak. Ini perempuan. Panjang ceritanya. Ya, saya juga Google itu dulu kuliahnya dengan Universitas Kehidupan. Membahas tentang ini semua. Oh itu ekonomi. Oh itu manusia. Saya nggak ketemu. Jadi tentang agama yang tinggi itu seakan-akan tidak mewarnai apa masalahnya. Oh karena asumsi-asumsi ini tidak terpenuhi. Nah orang barat itu tahu itu, makanya dipotong, ya, diasumsikan di sini, bikin kontrak. Maka dalam sebuah klausul banyak sebuah kontrak. Maka sekarang kalau pekerjaan itu pakai kontrak. Itu konsepnya, di kontrak, di kontrak. Saya siap kasih reward tergantung kontraknya berapa lama dan performanya seperti apa. Jika ada perform, saya putar kontrak, begitu konsepnya. Jadi tidak akan bantu kalau impian kaum fundamentalis untuk mengganti nilai tukar hanya dengan dinar emas itu. Ya sama saja. Bukan percuma, dinar sama emas. Emas itu pernah dipakai dan gagal. Jadi itu yang diperlihatkan sama. Betul nggak? Karena sebenarnya persoalan harga sekarang lagi perang kurs. Ya maka saya tanya kemarin, apakah uang itu bisa diperjualbelikan? Tidak. Cuma persoalannya kan tidak semua orang tuh suka dengan mata uang
yang tidak sama dengan negaranya. Saya rupiah, apakah orang Jepang mau nggak pakai rupiah dibayar? Belum tentu. Apakah misalnya di dunia hanya satu mata uang saja? Itu bukan ada. Makanya biasanya dia menggunakan mata uang emas karena itu bisa dinilai oleh orang lain. Gitu. Tapi bagaimana negara yang punya emas? Jadi sebenarnya kan masalahnya adalah jadi harga ini hanya supaya nikmat. Mau pakai dinar, mau pakai emas, mau perak, mau pakai tembaga, mau pakai apapun itu hukum supaya harga emas pernah tinggi, ya nanti kenapa? Karena supaya di mana tinggi supaya drop ke atas. Jadi kita mainkan sih di sini. Makanya muncul kita ada WTO, kan? Ada organisasi internasional untuk mengatur semua itu, ya, semua itu supaya tata ekonomi dunia itu kemudian menjadi baik, harapan seperti itu. Bahkan baik dalam bahasa ekonomi itu kita bikin kesepakatan dulu. Gitu. Cina tidak sama dengan Amerika sistemnya. Amerika nggak sama dengan Rusia, Rusia tidak sama dengan Jepang, Jepang tidak sama dengan Jerman. Gimana? Bahasanya nggak sama. Kayak orang Islam, yuk kita sholat, apakah mau satu salaman misalnya, cara sholatnya sama? Oh nggak pernah sama itu. Ada begini itu, ya. Contoh itu baru cara sholat. Apalagi dalam masalah penentuan ekonomi, maka bikin agreement itu lama sekali. Di putaran Uruguay tahun 70-an ketemu di GATT, kemudian di WTO. Sebetulnya apa tuh Pak? Bagaimana supaya masyarakat itu kemudian jadi efisien. Nah bedanya orang barat itu sudah start lebih dulu Pak. Nah orang Indonesia kan terkenal dengan istilahnya boiling frog, ya boiling frog. Ada katak dimasukkan dalam sebuah bejana, kemudian kita masukkan, kita nyalakan api kecil. Jadi mungkin dia akan berenang, wah angkat nih, ya itu nggak seperti spa itu nggak. Tapi kan makin lama kayak panas itu, kan? 10 derajat, 20 derajat, 25 hanya mati. Kita orang ini santai. Ketika misalnya EV untuk Indonesia tahun 2020 sebentar lagi Pak, apakah kita sudah siap? Tiba-tiba ekspatriat masuk ke sini, itu entah dia di notaris, entah di dosen, entah di profesional, bisa ada masalah. Oh gaji pemain Persib dong orang boleh bilang tidak boleh tidak sama gajinya kok. Itu baru sepak bola, apalagi misalnya para manajer dan sebagainya. Ya, kita kan belum ke sana gitu. Tapi orang di sana sudah persiapan itu semua. Artinya gini, kalau mereka dengan bahasa begitu, kita kan bisa begitu. Maka saya suka dengan doktrin Bung Karno ya, itu enggak. Bisa nggak teman-teman jurusan ITB misalnya? Apakah mau kerja di IPTN? Apa di Boeing? Apakah mau di Unilever? Apakah misalnya mau di Pati Inti? Kerjanya? Tanya aja soal itu lah. Terwatirnya apa? Ya saya ingin untuk effort yang sama saya akan mendapatkan uang lebih. Terus oh ekonomi mana di sini bisa ini teori bisa dengan. Nah apakah agama akan masuk di situ? Ya, maka saya bilang ke mahasiswa saya. Ini saya teori keuangan hanya sampai di sini. Saya bilang jika Anda menemukan sesuatu yang tidak sama dengan teori, sudah your heart. Ya banyak teman mahasiswa saya kemudian datang ke saya, Pak, saya riset ini, riset itu, kenapa begini begitu? Ya, ternyata saya keterikatnya apa? Apa yang katakan saya dulu tempoh hari benar, gitu. Gitu. Saya punya teman misalnya, jadi mahasiswa akuntan. Ya, tolong buatkan laporan kepada saya, laporan akuntansi, ini buat manajer, ini buat pemegang saham, ini buat pajak, ini buat saya. Bikin 4 jenis minimal. Gimana caranya? Itu kan 4 jenis laporan keuangan yang harus seperti ini, dia audit bisa dan menguntungkan pada produk. Orang bisa bayar mahal itu akuntan seperti itu. Itu kan? Nah, bagaimana menulis dokumen itu kan? Ya, seperti itu. Nah, sekarang undang-undang sekarang mulai ketat, pelan-pelan ya, mulai ketat supaya hal-hal seperti itu kemudian tidak dirugikan. Jadi di Amerika sendiri pun pernah nonton film Wall Street yang tahun 12 6 tahun FBI itu untuk menelusuri adanya asimetri informasi namanya insider trading. Wah, BTN mau diakuisisi oleh BNI. Siapa yang tahu?
Coba kan, manajer itu kan. Ya. Nah ketika informasi itu bocor, ya, ke orang lain, kemudian saya beli saham BTN misalnya. Jadi ketika ada launching BTN akan dibeli, harga sahamnya kan naik. Maka orang yang beli dulu itu dapatnya keuntungan privat. Di Amerika itu tidak boleh Pak, di Indonesia boleh. Amerika tahu itu. Bayangin ya, mereka tahu. Tapi sedetil itu si undang-undangnya ditelusuri, nggak pernah dulu mereka. Terus FBI sekalipun, ya kita gaya-gaya ya, nggak selesai dari dulu sampai sekarang. Padahal pertanyaan sederhana, uang sekian miliar itu dari siapa? Seperti itu. Kan selesai nggak selesai. Panjang lah ke Bali, depresi, kacau. Baik itu ya Pak. Satu aja mungkin ya terakhir. Kalau ekonomi komunis kenapa agama nggak boleh ada agama? Hukumnya gimana Pak? Di komunis agama adalah candu bukan nggak boleh Pak. Dia mengatakan agama adalah candu. Jadi kalau kita hidup di tahun abad ke-17, ya bisa kebayang Pak ya, bahwa misalnya rakyat kebanyakan itu dimiskinkan secara sistematik. Kenapa? Yang diuntungkan siapa? Para pengusaha yang dibikin oleh kaum rohaniawan agama. Gitu. Maka kalau kita nonton film-film Martin Luther King dan sebagainya, kan tahun-tahun itu betul kan? Siapa yang paling kaya? Robin Hood dan sebagainya Pak ya? Betul kan? Nah mereka tuh nggak suka. Jadi agama itu hanya bikin dogma yang bikin sangsara. Karena mereka berhak untuk mendapatkan pajak Pak. Rakyatnya datang ke bagian kemudian diambil gitu. Dia kaya siapa? Dia agama tidak mengatur. Maka agama adalah candu, hanya bicara dogma tapi nggak ada. Nah kemudian apakah ini konflik antara di masyarakat Eropa dengan Kristen? Apakah kita bisa generalisasi nggak dengan masyarakat agama lain Hindu dan termasuk Islam? Itu kan? Nah masyarakat kemudian generalisasi kan? Di Cina, di Rusia, bahwa mereka tidak punya agama. Dan arti Tuhan yang kita tahu kan punya kitab suci. Jadi itu masalahnya kan. Mungkin Marx nggak ketemu dengan norma-norma yang lain. Karena itu saya nggak percaya kayak itu. Kenapa kelakuannya begitu? Karena begitu sama dengan ya di Injilnya. Gitu. Nah, ini kadang-kadang kita nggak fair. Ya, kayaknya karena waktu juga saya kira sangat menarik di sini. Kita beri aplaus dulu pada Pak. Terima kasih saya ucapkan pada mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga saya berikan kepada pemirsa atas atensi dan perhatiannya. Insya Allah pada hari Kamis kita akan masuk ke materi ke-8 kuliah kita dengan tema politik dan agama. Insya Allah bersama Insya Allah bersama Kang Yudi Latif, mungkin kita cukup kenal dengan beliau pada waktu dan jam yang sama. Bila terpodidaya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.